Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Aswaja kelas 5, yaitu bab 2 tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama riwayat hidup Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang kedua kepribadian Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang ketiga perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang keempat yaitu keteladanan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kita mulai saja dari poin A, yaitu riwayat hidup Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1888 di Tambak Beras, Jombang. Beliau adalah putra Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah. Semenjak kecil, Kiai Haji Wahab Hasbullah hidup di lingkungan pesantren. Ayahnya adalah pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Sejak kecil dididik oleh ayahnya ilmu dasar-dasar agama Islam seperti membaca Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu bahasa Arab. Ketika menginjak usia 15 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai belajar di beberapa pesantren. Di antaranya pesantren Mojosari di Nganjuk, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Branggahan di Kediri, dan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pendidikan selanjutnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah menuju ke Tanah Suci Mekah untuk menyempurnakan keilmuannya setelah mondok di sejumlah pesantren di tanah air. Selama di Tanah Suci Mekah, Kiai Haji Wahab Hasbullah berguru pada sejumlah ulama seperti Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhtaram Banyumas, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan ulama yang lain. Beberapa ilmu yang dipelajari Kiai Haji Wahab Hasbullah yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, tasawuf, ilmu nahwu, shorof, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut pada poin B, yaitu kepribadian Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah berbeda dengan kiai pada masa itu. Meskipun mempunyai badan yang kecil, akan tetapi beliau adalah seorang kiai yang energik, penuh ide, tegas, dan humoris. Pada tahun 1914, Kiai Haji Wahab Hasbullah pulang dari Mekah dan tinggal di Surabaya. Jadi pada tahun 1914, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu pulang dari Mekah, pulang ke Indonesia, dan tinggal di Surabaya. Selama berada di Surabaya, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengajar di madrasah dan bergaul dengan tokoh-tokoh penting di kota ini. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pengasuh pondok pesantren Kebon Dalem di Surabaya. Atas izin Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan organisasi yaitu Taswirul Afkar, yaitu potret pemikiran, pada tahun 1914, itu bersama Kiai Haji Mas Mansur. Setelah Taswirul Afkar berkembang pesat, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Nahdlatul Wathon, yaitu kebangkitan tanah air, pada tahun 1916 di Surabaya. Jadi pada tahun 1914 itu mendirikan organisasi atau diskusi atau kelompok diskusi, yaitu potret pemikiran, dan setelah itu berkembang dengan pesat dan mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berperan dalam berdirinya Nahdlatul Tujar, yaitu kebangkitan para pedagang, pada tahun 1918. Selain aktivis atau aktif di organisasi, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga seorang pembisnis yang handal. Tercatat beliau memiliki beberapa usaha di bidang ekonomi, diantaranya jasa perjalanan haji, perdagangan beras, pedagang grosir gula, dan batu mulia. Jadi selain aktif di organisasi, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu juga seorang yang cerdas dalam hal bidang ekonomi. Dari beberapa kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran dari seorang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang pertama, giat dan semangat dalam menuntut ilmu. Kita tahu tadi Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mondok di beberapa pesantren, di Tebu Ireng, di Madura, di Bangkalan tempatnya Kiai Haji Khalil, dan sampai ke Mekah itu
itu berguru dengan Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhtarom, Syekh Khotib Minangkabau dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu aktif dalam beberapa kegiatan sosial keagamaan. Tercatat Kiai Haji Wahab Hasbullah itu aktif di organisasi dan menjadi seorang pendiri inti. Kemudian yang ketiga itu seorang pekerja keras. Kemudian kita lanjut pada poin C, yaitu perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang pertama itu ada dua perjuangannya, itu perjuangan untuk NU dan perjuangan untuk Indonesia. Kita mulai dari perjuangan untuk NU. Pada tahun 1925 tersiar kabar bahwa pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi melarang tradisi umat Islam yang selama ini berlaku di Tanah Suci, seperti menjalankan Islam dengan bermadhab, bersolawat dengan mengangkat tangan, dan lain-lain. Jadi pada tahun itu pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi itu melarang tradisi-tradisi yang dijalankan umat Islam, terutama di Indonesia. Pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi juga melarang ziarah kubur dengan merusak banyak kubah dan makam di Makla, Jabal Qubais, dan lain-lain. Situasi seperti ini menjadi perhatian besar Kiai Haji Wahab Hasbullah, karena apa yang dilarang oleh pemerintahan Ibnu Saud adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di Indonesia. Jadi yang dilarang sama pemerintahan Ibnu Saud itu adalah tradisi-tradisi yang dilakukan umat Islam, terutama itu di Indonesia. Awalnya Kiai Haji Wahab Hasbullah segera pergi ke pesantren Tebu Ireng untuk sowan, menjelaskan persoalan dan meminta restu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi supaya bisa mengirim delegasi dalam Kongres Ulama Sedunia. Kemudian pada tanggal 16 Rajab atau 31 Januari 1926, para kiai berkumpul di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ada dua keputusan penting dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama membentuk Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz dibentuk untuk menghadiri Kongres Islam Sedunia di Mekah guna menyampaikan pesan agar pemerintahan Ibnu Saud membiarkan umat Islam di Tanah Suci menjalankan agama sesuai dengan madhab masing-masing. Jadi karena adanya tadi itu pemerintahan Ibnu Saud melarang tradisi-tradisi, kemudian ada respon dari Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk apa? Itu membiarkan umat Islam untuk bebas menjalankan agama sesuai dengan madhabnya masing-masing. Kemudian yang kedua, tadi itu perjuangannya untuk NU. Sekarang perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk Indonesia. 2 tahun setelah mendirikan Taswirul Afkar, atau tadi itu potret pemikiran, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama dengan Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dan pemuda dalam organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu kebangkitan tanah air. Kiai Haji Wahab Hasbullah bertekad mengembangkan Nahdlatul Wathon menjadi sebuah madrasah dan membuka cabang di beberapa daerah. Tercatat beberapa cabang telah terbentuk, diantaranya Ahlul Wathon di Semarang, Hidayatul Wathon di Jombang, Farul Wathon di Malang, Ahlul Wathon di Wonokromo, Khotibul Wathon di Pacarkeling, dan lain-lain. Apapun nama madrasah di berbagai cabang itu, pastilah di belakangnya tercantum nama Wathon yang berarti tanah air. Jadi apapun nama madrasah yang terbentuk di beberapa cabang itu belakangnya itu pasti ada tercantum nama Wathon yang artinya tanah air. Ini berarti tujuan utamanya adalah untuk membangun semangat cinta tanah air, meskipun pada saat itu negara Indonesia belum terbentuk. Jadi semangat memupuk cinta tanah air harus ditanamkan. Selain aktif di Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah sangat aktif dalam pergerakan melawan penjajah untuk membebaskan negara ini dari kungkungan penjajah, seperti dibuktikannya dalam Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin, Laskar Sabilillah pimpinan Kiai Haji Masykur, dan barisan kiai yang beliau pimpin sendiri untuk berperang melawan penjajah.
Jadi selain aktif di Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini juga aktif dalam pergerakan, yaitu ikut melawan penjajah. Selama masa menjelang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Haji Wahab Hasbullah aktif di medan tempur dengan memimpin organisasi barisan kiai yang secara diam-diam menopang Hizbullah dan Sabilillah dalam perjuangan sebelum maupun setelah kemerdekaan. Kemudian yang poin D, yaitu keteladanan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dari uraian di atas, dari uraian yang tadi itu, semakin jelas bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah sangat memiliki peran penting dan jasa yang sangat besar bagi NU dan bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu kita itu untuk meneladaninya. Kita tahu bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah juga ikut dalam proses berdirinya NU atau tokoh inti pendiri NU dan ikut melawan penjajah. Berikut ini beberapa jasa Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang pertama, pendiri NU. Jelas Kiai Haji Wahab Hasbullah ikut mendirikan NU bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan kiai-kiai yang lain. Kemudian yang kedua itu pahlawan kemerdekaan. Terbukti Kiai Haji Wahab Hasbullah ikut dalam melawan penjajah, mempertahankan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu pendiri Taswirul Afkar. Yang keempat pendiri Nahdlatul Wathon. Kelima ketua tim Komite Hijaz. Dan yang keenam itu pencetus Badan Syuriah dan Badan Tanfidiyah. Dan masih banyak lagi yang bisa kita teladani dari seorang kiai yang pemberani, kiai yang bersemangat dalam organisasi. Masih banyak jasa beliau yang lain, baik yang berhubungan dengan organisasi maupun agama. Terutama keseriusan beliau mengembangkan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus meneladani orang yang memiliki sifat yang baik sebagaimana Kiai Haji Wahab Hasbullah, supaya kita juga bisa termasuk menjadi bagian dari orang yang baik. Jadi kita patut untuk meneladani seorang kiai, terutama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah mempelajari tentang Kiai Haji Wahab Hasbullah, tentu kita harus merasa bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, karena fakta dan data menyebutkan bahwa tokoh-tokoh NU memiliki peranan penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Jadi kita sebagai warga NU, kita sebagai orang NU bangga kita memiliki seorang kiai yang memiliki daya juang tinggi, memiliki cita-cita yang luhur untuk memerdekakan Indonesia, untuk mempertahankan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang selanjutnya kita sebagai generasi penerus itu seyogianya ikut meneruskan perjuangan tokoh-tokoh kita terdahulu dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.